selamat pagi, shalom kami ucapkan kepada saudara terkasih yang ada di rumah. Mari saudaraku, pada pagi hari ini kita bersama-sama berdoa datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat segala kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Sebab Tuhan kita tetap selalu baik, kasih setianya selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita. Kita bermasmur bagi Allah kita yang hidup. Sebab hanya Dia yang layak menerima segala pujian. Hanya Dia yang layak menerima segala glorifikasi. Hanya Dia yang
Ku sembah
Saat ku tak
biarlah tingginya rancangan-Mu, jalan-Mu daripada rancangan dan jalan kami Tuhan. Kami mau percayakan segenap hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah mencurahkan darah-Nya yang kudus bagi kami. Bapa telah mengorbankan Yesus Kristus sebagai ganti tebusan nyawa kami. Biarlah kami terus melekat kepada-Mu ya Tuhan. Duduk di bawah kaki-Mu, dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan. Dan semakin membuka diri di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Bapa. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, umat-Mu yang menyembah-Mu, di rumah-rumah, di kamar, dimanapun umat-Mu sedang berdoa pada saat ini, di tempat mereka berdoa, di tempat mereka berlutut, di tempat mereka mengangkat tangan kepada-Mu. Ada hadirat-Mu yang begitu luar biasa, ada kuasa Tuhan yang begitu limpah. Saat ini sebagaimana yang kami percaya, jadilah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami persembahkan segala doa pujian kami kepada Tuhan. Syukur bagi Bapa, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kekasih, haleluya. Ajaib Tuhan kita, dahsyat perbuatannya bagi kita, saudaraku. Hamba-hambanya, umat pilihannya yang telah Dia tebus. Pagi hari ini, saudara, dengan sukacita kita akan kembali membaca firman Tuhan, saudaraku, dari Roma pasal 11. Saudaraku, Roma 11 ayat yang pertama sampai 21. Roma 11. Roma 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan akan memberkati kita semua, saudara. Puji Tuhan. Kalau sudah dapat, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membacanya. Saya akan membaca ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bacakan ayat yang kedua, saudara. Dan nanti saudara akan disertai oleh Delmi Panjaitan. Ya saudara. Haleluya. Sisa Israel, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Atau kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesma-mesmamu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat, dan perangkap penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka
Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jika akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga akan kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. 21 bersama-sama. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, luar biasa ya, semakin kita belajar firman Tuhan, diselidiki firman Tuhan ini, semakin kita mengerti. Saya sendiri sungguh sangat diberkati saudaraku dengan pembacaan firman Tuhan setiap harinya. Saudaraku, kita bisa belajar ya terus menerus berturut-turut, tidak acak-acakan saudara, tapi kita bisa belajar dari pasal demi pasal saudaraku, sehingga kita mengerti alur kisahnya seperti apa, sehingga kita nanti setelah kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini, oh betul-betul kita telah terbentuk menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan pengertian. Seseorang yang mengasihi Tuhan dengan pengertian tidak gampang goyah, tidak gampang undur, tapi dia akan, saudara yang kekasih, teguh di tengah-tengah badai, masalah, pencobaan, kesengsaraan, saudaraku, dia akan teguh sebab dia mempunyai iman yang disertai dengan pengertian. Dia mengerti firman Tuhan, bukan hanya karena kata siapa, saudara yang kasih, tapi kita mengerti sungguh-sungguh firman Allah itu. Nah, dikatakan di sini sisa Israel dipilih oleh kasih karunia Allah. Sisa Israel, saudara yang kasih. Nah, dikatakan di sini oleh Paulus, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilih. Ataukah kamu telah tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, Tuhan, nabi-nabimu mereka telah dibunuh, mesbah-mesbahmu telah dirubuhkan, hanya tinggal aku seorang diri. Tapi apakah kata Tuhan? Ini juga sudah pernah kita pelajari di dalam doa kita. Apa kata Tuhan? Masih ada 7.000 orang lagi. Elia berpikir bahwasanya hanya tinggal dia. Memang pada waktu itu orang Israel itu sedang berada di persimpangan. Mereka menyembah berhala. Makanya satu kali Elia berkata, turunkan api dari surga. Mari kita lihat. Mari kita buktikan Allah mana yang benar. Allah muka, Allah Baal itu, kalau dia adalah Allah, sembahlah dia. Tapi kalau Allah yang disembah Allah, sembahlah dia. Maka pada saat itu untuk membuktikan, Elia meminta api turun. Masih ingat kisahnya itu ya. Maka api Tuhan turun, sedangkan mereka dari pagi sampai petang tidak ada suara, tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika Elia minta api dari sorga turun, maka api dari sorga pun turun. Maka nabi-nabi Baal itu 450 nabi Baal disembelih. Nah, setelah itu kemudian ya perjalanan Elia itu, saudara yang kekasih, ada saat-saat ya lunglai, ada saat-saat lemah. Makanya ada satu pujian berkata, di waktu imanku mulai lemah dan bila jalanku hampir sesat. Ada kadang-kadang tidak selama-lamanya kita menyala-nyala, teguh, sukacita, bahagia, saudara yang kasih. Tapi ada
saat-saatnya saudara yang kasih mungkin kita ada pergumulan, ada masalah. Makanya Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Adakah Tuhan katakan ini kepada orang yang senang-senang bersukacita, saudara yang kasih? Ya, itu juga. Tetapi bukan hanya kepada orang yang bersukacita Tuhan katakan sukacita, bersukacitalah. Tetapi juga kepada orang-orang yang bersedih, kepada orang-orang yang sedang dalam masalah. Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana Elia itu berkata, tinggal aku seorang. Tapi Tuhan berkata, tidak, aku masih meninggalkan 7.000 orang lagi, di mana mereka tidak pernah sujud kepada Baal. Jadi saudara yang kasih, masih ada di antara orang Israel itu. Israel itu tidak semua menolak, saudara yang kasih, ya, menolak Tuhan, menolak firman itu, saudara. Jadi ini bersifat sementara. Penolakan Allah kepada Israel itu bersifat sementara. Dan sebagian Israel pada akhirnya nanti akan menerima keselamatan, saudaraku. Kalau kita baca, saudaraku, dari pasal yang ke-9 kemarin sebenarnya sudah kita baca. Saudaraku, aku mengatakan kebenaran dalam hatiku. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam rohku bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku. Itu sudah kita baca pasal 9 kemarin, bagaimana Israel itu juga nanti akan kembali kepada Allah. Jadi penolakan itu, saudara yang kasih, bukan permanen. Juga penolakan itu bukan keseluruhan Israel, tapi penolakan itu sementara. Akan ada nanti saatnya Israel itu menerima Yesus, dan saudara yang kasih, mereka akan diselamatkan. Dan tidak seluruhnya, tapi sebagian. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Elia itu, tinggal aku sendiri yang masih menyembah engkau. Tapi Tuhan berkata, tidak, aku masih meninggalkan 7.000 orang yang tidak pernah menyembah berhala. Jadi saudara yang kasih, ayat yang ke-5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang lain yang tegar hatinya. Nah, saudara yang kekasih, jadi pilihan kasih karunia itu menunjukkan kepadanya, saudara yang kekasih, ya, kepada kita, kepada dunia, penyelamatan, ya, penyelamatan Tuhan akan kita. Israel menolak Tuhan, tapi penolakan mereka itu sudah membuat bangsa-bangsa lain diselamatkan. Ya, diselamatkan. Untuk menyelamatkan dunia ini, saudara yang kasih, perlu percaya kepada Tuhan. Yesus adalah Tuhan, saudara yang kasih. Jadi pilihan kasih karunia itu, pemilihan kasih karunia itu menunjukkan kepada dunia bahwasanya, saudara yang kasih, di dalam memutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini, saudaraku, Allah menunjukkan kasihnya bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada seluruh dunia ini. Ada dikatakan dalam kitab Efesus pasal 1. Saya bacakan sedikit kepada saudara. Ya, Efesus pasal 1. Haleluya. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, saudara yang kekasih, jadi kehendak Tuhan itu, saudara yang kekasih, ya, Tuhan memilih kita supaya kita tidak bercacat, saudaraku. Dan ini dimulai sejak kapan? Kalau Israel itu dipilih oleh Allah, saudaraku, itu bukan atas perbuatan Israel, tapi memang itu adalah pilihan Tuhan langsung. Untuk kita sejak saudaraku dalam kandungan, itu pemilihan Tuhan itu sejak kedatangan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian sampai kematiannya,
kebangkitannya, saudara kekasih, pemilihan ini mencakup seluruh dunia yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, dari sini kita tahu, kita mengerti pilihan itu baik bagi Allah maupun manusia aktif dalam memilih. Allah memilih Israel, tapi kalau Israel menolak, karena mereka menolak, maka Allah memilih bangsa lain, memilih kita. Penolakan Israel akan Tuhan, maka itu menjadi berkat bagi kita. Kita diselamatkan, kita dicangkokkan. Demikian juga kita pada saat ini. Kita mengaktifkan pilihan kita. Mau menerima kasih karunia atau menolak. Jadi baik Allah maupun manusia aktif dalam memilih. Dan pilihan itulah menentukan. Sebenarnya Tuhan memilih setiap orang yang taat kepadanya. Saudaraku, dipilihnya Israel. Tapi kalau Israel menolak, saudaraku, Allah berhak memilih bangsa-bangsa lain. Kita juga pada saat ini, Tuhan memberikan jalan-jalannya. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi itu juga tergantung kepada pilihan kita, mau menerima atau tidak. Sebenarnya kasih Allah itu untuk seluruh dunia. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan saja atas Israel, tapi akan dunia ini. Seluruh dunia, bangsa manapun, dari suku manapun, dari kulit manapun itu. Rambut lurus, rambut keriting, mata sipit, mata bulat, kulit putih, kulit hitam, semua dicinta Tuhan. Tapi juga tergantung kepada pilihan bangsa ini. Tergantung kepada pilihan bangsa-bangsa ini. Apakah mau menerima anugerah itu atau tidak? Sasaran daripada pemilihan kasih karunia adalah agar kita tidak bercacat, tidak bercela. Saudara yang kasih, dalam Roma pasal 3, saudaraku, dikatakan ya, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-22. Beberapa hari yang lalu sudah kita baca, tapi saya bacakan lagi kepada kita. Roma pasal 3, saudaraku yang kasih, ayatnya yang ke-22. Yaitu kebenaran Allah karena iman kepada Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa telah menjadi terdahulu pada masa kesabarannya. Nah, jadi saudaraku, Allah telah memberikan Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian supaya kita, saudaraku yang kasih, tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi bagi orang-orang yang membuka hatinya kepada Tuhan, bisa hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela. Saudara, sekalipun kita masih hidup dalam dunia ini yang penuh dengan dosa ini, tetapi firman Tuhan berkata, Dia memberikan kasih karunia, yaitu Yesus Kristus, supaya kita tidak bercacat dan tidak bercela, agar tidak menjadi bercacat dan tidak bercela di hadapan Allah, saudaraku. Nah, jadi orang lain telah tegar hatinya, dikatakan oleh Tuhan di sini, dikatakan oleh Paulus, ayat yang ke-7. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang terpilih telah memperolehnya. Orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Nah, sebagian dari orang Israel itu, bahkan mungkin kebanyakan, mereka telah tegar hati, saudara yang kasih. Ayat, orang-orang lain telah tegar hatinya, dikatakan. Ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Oh, puji Tuhan, saudara yang kasih. Penolakan Israel kepada Tuhan, penyaliban Yesus Kristus,
telah mengakibatkan sampai ke seluruh dunia, saudara. Penolakan Israel kepada Yesus Kristus, bahkan penyaliban oleh mereka juga kepada Yesus Kristus, telah mengakibatkan keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kalau pertanyaan pada saat ini atau pernyataan, kalau kekurangan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, apalagi kesempurnaan mereka. Itu sebabnya dalam perjanjian Allah kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12, siapa yang memberkati engkau akan kuberkati, siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Betapa tegasnya pada waktu itu Pak Gilbert dengan rasa hormat, saudaraku, memperingatkan ya pada bangsa kita ini ketika dilontarkan kutukan kepada Israel. Tidak usah kita mengutuk bangsa Israel, sebab Tuhan telah berjanji jauh sebelumnya dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Siapa yang memberkati Israel, siapa yang memberkati engkau akan kuberkati, siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Untuk itu adalah pantas bagi kita orang-orang percaya kepada Tuhan yang mengerti firman Tuhan, mendoakan bangsa Israel, berkati mereka Tuhan. Memang mereka, saudaraku yang kekasih, sebagian ada juga kurang ajarnya, saudaraku. Ada juga tak hormat kepada Tuhan, saudaraku. Mereka kita lihat bukan semata-mata, saudaraku yang kasih, kita membela mereka karena mereka benar. Tetapi saudaraku yang kasih, kita bela mereka justru supaya mereka datang kepada Tuhan, supaya mereka merendahkan dirinya kepada Tuhan. Seharusnya mereka menjadi berkat, tapi mereka menjadi masalah. Itu sebabnya perlu kita doakan. Kita berkati mereka Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan akan janji Allah kepada mereka. Sebab mereka sejak semula adalah umat pilihan Allah. Tapi mereka tidak mengerti. Bukakan mata rohani mereka supaya mereka mengerti akan janji-janjimu, supaya mereka mengenal akan jalan-jalanmu. Tuhan Yesus berkati bangsa Israel. Kalau kekurangan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, apalagi kesempurnaan mereka, saudara. Itu sebabnya pada saat ini saya katakan tadi, iman yang disertai dengan pengertian. Orang-orang mengutuk Israel itu kenapa? Bahkan orang Kristen juga mengutuk. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Tapi syukur bagi Tuhan untuk kita semua hari ini belajar dari firman Tuhan, sehingga kita mengerti kenapa sih Israel itu harus diberkati. Karena memang sejak semula Allah telah memilih Israel itu. Dan oleh karena mereka menolak kasih karunia, bahkan mereka menyalibkan Yesus, maka keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih kepada Tuhan kita, saudaraku yang kasih. Saya bacakan kepada kita, dan mereka juga nanti akan diselamatkan. Yesaya 49 ayat 5 sampai 6 saya bacakan kepada saudara. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Jadi ada bangsa Israel terpelihara. Sekali lagi saya katakannya ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Haleluya, puji Tuhan. Hebat Tuhan kita. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk mengembalikan sisa Israel itu, tapi aku akan membangkitkan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu bangkitlah menjadi teranglah, sebab kemuliaan Allah telah terbit atasmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terang Allah itu telah terbit. Jadi penolakan Allah bukan kepada keseluruhan Israel. Penolakan Allah kepada Israel bukan permanen, tapi itu untuk sementara. Apabila mereka datang merendahkan hatinya kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memulihkan mereka. Kesempurnaan mereka sampai kepada dunia. Penolakan mereka sudah kasih sampai kepada bangsa-bangsa. Saudara, Yesaya pasal 11. Saya bacakan kepada saudara. Yesaya 11 ayat 10. Haleluya Tuhan.
Haleluya, terima kasih. Yesaya 11 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan kepada saudara semuanya. Ya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan mulia. Ini akan terjadi, saudaraku. Kemudian kalau kita baca lagi ayat 11, sisa-sisa Israel akan kembali. Jadi ada sisanya ya, saudara. Bukan semua, bukan permanen mereka sudah ditolak oleh Tuhan. Dan bukan semua mereka ditolak oleh Tuhan. Tapi ada sisa Israel, ya. Sisa-sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang. Lihat ya, akan mengumpulkan sisa-sisa Israel yang terbuang. Dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesatkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesatkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Ammon akan patuh kepada mereka. 15. Tuhan akan mengeringkan lekuk Mesir dengan napasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa Israel. Halo saudaraku, para pendoa di pagi hari ini. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi akan ada jalan raya untuk Israel, saudara pengkasih. Tuhan tidak pernah menyesali akan panggilannya. Ayat yang ke-14 dari bacaan kita, saudara pengkasih. Paulus membangkitkan cemburu Israel. Paulus membangkitkan cemburu Israel. Ayatnya yang ke-14. Ayatnya 14. Yaitu kalau 13 saya baca dulu. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Saudaraku, karena Israel menolak keselamatan itu, maka Paulus pun dipakai oleh Tuhan untuk bangsa-bangsa lain. Dan pelayanan Paulus itu menjadi pelayanan yang begitu mulia bagi bangsa-bangsa lain. Lalu ayat 14, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang kalian patahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah ditangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah karena cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Jangan kita bermegah, justru kita sudah kasih menangis atas Israel pada saat ini. Menangis kita, Tuhan selamatkanlah mereka, berkatilah mereka, jamalah mereka, ingatkanlah mereka Tuhan, bahwasanya mereka adalah bangsa pilihan-Mu ya Tuhan. Kita semakin cinta akan Israel, saudaraku. Makanya Paulus berkata, aku mau terpisah daripada Kristus Yesus. Aku mau terkutuk karena sebangsaku. Aku mau supaya mereka diselamatkan. Nah, saudara kasih, ini doa Paulus. Kemarin saya sudah terangkan bagaimana juga Musa. Hapuskan namaku Tuhan dari kitab kehidupanmu. Bagaimana mungkin engkau murka kepada bangsa pilihanmu itu? Apa nanti kata orang Tuhan? Musa melunakkan hati Tuhan.
Tidak. Jawaban Tuhan apa saudaraku? Tidak. Siapa yang berdosa, itulah yang kuhukum. Kenapa aku harus menghukum engkau? Engkau adalah hambaku. Paulus juga demikian. Aku mau terpisah daripada Kristus. Aku mau terkutuk demi saudara-saudaraku. Aku mau supaya saudara-saudaraku itu diselamatkan. Kiranya kita memiliki hati seperti hati Musa, seperti hati Paulus, bahkan seperti hati Yesus. Yerusalem, Yerusalem, lama aku telah menanti-nantikan engkau. Aku mau melindungi engkau seperti seekor induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Tapi engkau tidak mau. Maka Yesus menangis. Yesus menangis mencucurkan air matanya untuk Yerusalem. Berkatilah Yerusalem, doakanlah supaya mereka, saudara yang kasih, kembali menerima keselamatan daripada Tuhan. Maka dikatakan oleh Paulus ini, aku membangkitkan cemburumu, hai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Nah, sama seperti, tapi nanti akan kembali, saudara yang kasih. Sama seperti saudara yang kasih, anak-anak yang ini saudaraku, anak yang bungsu itu, dia saudara yang kasih ada pilihan. Mau seperti anak sulung atau anak bungsu itu ada pilihan. Mau tetap tinggal di rumah bapaknya atau meminta semua harta kekayaannya, warisannya kepada bapaknya lalu menghambur-hamburkan. Pilihan itu bagi dia. Pilihan bagi kita pada saat ini. Mau ikut doa pagi atau tidak. Mau tidur nyenyak, mau menyalah-nyalahkan Tuhan dengan keadaan ini, atau makin bersyukur kepada Tuhan, makin menyala melayani Tuhan. Itu adalah pilihan bagi kita. Tapi pilihlah pada saat ini. Oleh karena pengertian kita pada saat ini, pilihlah saudaraku untuk terus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan, berdoa bagi keluarga yang terhilang, berdoa untuk bangsa-bangsa yang terhilang, berdoa untuk Israel yang masih tegak pada saat ini. Saudara yang kasih, mereka memang akan kembali. Ingat anak sulung, anak bungsu itu, habis hartanya itu dihambur-hamburkannya, sesuka-suka hatinya, lalu habis. Maka dia kelaparan, dia pergi kepada penjaga babi, menjadi penjaga babi dari situ, makan ampas-ampas babi itu dia. Kemudian mulai muncul dalam hatinya, sadar dalam hatinya, wah, kok aku bodoh banget aku di sini. Di rumah bapakku banyak makanan, banyak juga pegawai-pegawainya di situ. Aku telah berdosa kepada bapakku. Gak usah lagi aku dianggap sebagai anak, tapi biarlah aku dianggap sebagai hambanya, sebagai pembantunya. Maka dia datang berbalik kepada bapak itu. Bapak itu menanti-nantikannya. Begitu bapak itu dari jauh melihat anaknya yang sulung, anaknya yang bungsu itu, maka bapak berlari. Bapak berlari mendapatkan, memeluk dia. Sampai saat ini bapak menanti-nanti Israel. Bukan saja Israel, bapak menanti-nanti juga keluarga kita yang menyebut dirinya Kristen, tapi mereka sungguh jauh daripada kehendak Tuhan. Kapan kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan sudah siap sedia untuk menyambut kita, untuk memeluk kita. Tuhan sudah sediakan cincin emas bagi kita. Tuhan sudah menyiapkan jubah yang indah, ganti bajunya, mandi bersih. Di kandang babi itu tidak masalah bagi dia mandi atau tidak mandi. Untuk apa mandi? Kotor, bau, bajunya bau, karena dia ada di kandang babi. Tapi datang kepada Bapa, tidak bisa dengan pakaian di kandang babi, tidak bisa kotor, tidak bisa bau babi, tidak bisa tidak mandi di rumah Bapa. Di rumah Bapa ada aturan, bersih, wangi, indah. Maka Bapa memberikan jubah yang indah. Bapaknya memasukkan cincin emas di jarinya. Demikianlah kita hidup di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan membawa kita kepada kemuliaan. Tuhan gak mau kita tinggal dalam dosa. Tuhan tidak mau kita tinggal dalam terikat. Tuhan tidak mau kita kelaparan. Tuhan mau kita mulia. Tuhan mau kita, saudara kasih, dipulihkan, diubahkan. Tuhan menanti-nantikan kita. Puji Tuhan. Bagi saudara yang setia berdoa di doa pagi pada saat ini bersama dengan Ibu Esther setiap pagi, saya memuji Tuhan, saya bersyukur, saya
saya berterima kasih. Bagikanlah doa ini kepada yang lain. Saudara aku yang kasih, bagikan ke grup-grup saudara supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Bagikan kepada keluarga-keluarga saudara di kampung supaya mereka diberkati. Lebih banyak lagi mereka mendengarkan firman Tuhan supaya mereka teguh dalam menghadapi hidup ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua yang sudah setia. Dan mari saudara yang kasih, miliki beban daripada Allah. Mari kita terbeban untuk saudara-saudara kita yang terhilang. Keluarga kita yang mengatakan dirinya, saudara yang kasih, anak Tuhan Kristen, tapi masih sungguh jauh daripada kehendak Tuhan. Ya saudara yang kasih, maka pada waktu kesesakan nanti, Israel itu akan kembali. Saya tidak tahu itu kapan. Seperti anak bungsu itu saudara yang kasih. Ada waktu kesesakan yang demikian rupa. Sekarang masih semuanya, saudara yang kasih, masih mungkin ini saudara yang kasih. Maka Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau pun akan memuji aku. Kadang-kadang kesesakan itu diizinkan oleh Tuhan. Maka saya bilang saudaraku, pandemi ini pun diizinkan oleh Tuhan. Bukan berasal dari Tuhan ya, tapi diizinkan oleh Tuhan. Supaya apa? Menyadarkan kita semua, menyadarkan bangsa ini. Oh, tidak ada rupanya artinya harta, tidak ada rupanya artinya kekayaan, bukan jabatan rupanya. Ternyata Yesuslah segala-galanya. Puji Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, saudaraku. Ini firman Tuhan yang telah menjadi berkat bagi kita. Haleluya. Yang diberkati, saudara terkasih, lambaikan tangan saudara kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah segala karya. Besarlah kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kasih Allah-Mu sungguh telah terbukti ketika Dia mengorbankan anaknya itu. Oh Yesus.
kita bukan orang pilihan, tapi kita dicangkokkan kepada ranting yang dipatahkan oleh karena ketidaktaatan itu, sehingga kita ditopang oleh akar itu. Adalah pantas bagi kita untuk kita berdoa bagi bangsa Israel, supaya Israel diselamatkan oleh Tuhan. Kalau pemberontakan mereka telah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, apalagi kesempurnaan mereka. Dan Tuhan telah berjanji kepada Abraham, siapa yang memberkati engkau akan kuberkati, siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Olehmu bangsa-bangsa beroleh berkat. Mari kita berdoa untuk Israel pada saat ini, supaya Israel diberikan oleh Tuhan, Yerusalem diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan sungguh nyata di Yerusalem. Orang-orang Israel yang terbuang itu di berbagai bangsa, mereka akan kembali. Mereka akan mempunyai jalan raya. Tuhan akan mengeringkan laut, dan mereka bisa kembali. Mereka mempunyai jalan raya untuk kembali ke Israel, ke Yerusalem. Mari saudara yang kekasih. Dan itu kembali ketika kesengsaraan itu datang. Lihatlah kesengsaraan dunia pada saat ini. Kesengsaraan telah melanda dunia. Tidak akan lama lagi Israel akan kembali ke Yerusalem dari seluruh penjuru dunia. Mari kita berdoa bagi bangsa Israel. Haleluya. Haleluya. Tuhan, pada saat ini kami datang berdoa yang bersama dari Ibu Esther di doa pagi ini. Berdoa bagi seluruh bangsa Israel, umat pilihan-Mu, sisa-sisa Israel yang terbuang di negara-negara, di bangsa-bangsa mana pun mereka berada. Kau telah memanggil dan memilih mereka, bukan karena perbuatan mereka, tapi karena Kau memang memilih mereka sejak semula. Kami berdoa, ampunilah mereka semua, ampunilah mereka, basuh dan sucikanlah mereka, sadarkanlah mereka ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Kau yang telah memanggil dan memilih mereka, supaya mereka kembali pulang kepadamu, supaya mereka berkumpul di Yerusalem, mereka memuji-muji dan menyembah-Mu. Berkatilah mereka Tuhan, berkatilah mereka Tuhan. Biarlah mereka, kecemburuan mereka bangkit timbul. Bangsa Israel yang dipilih Tuhan, tapi bangsa-bangsa lain beroleh berkat yang begitu luar biasa. Biarlah mereka menyadari akan hal itu, sehingga mereka datang dan berbalik kepada Tuhan. Berkat Allah yang begitu luar biasa akan limpah bagi mereka ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Penyertaan perlindungan Tuhan ada pada mereka. Perlindungan Tuhan ada pada Yerusalem. Negara-negara, oh Timur Tengah, diberkati oleh Tuhan. Tidak ada lagi pertikaian-pertikaian. Tidak ada lagi, oh Tuhan, teror-teror. Tidak ada lagi pembunuhan di sana ya Tuhan. Orang-orang, oh umat pilihan-Mu di sana Tuhan. Tidak ada lagi yang mati sia-sia, tapi mereka sungguh-sungguh menerima kasih karunia Tuhan. Mereka menerima kasih karunia Tuhan. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengasihi mereka Tuhan. Kau cinta kepada mereka ya Tuhan. Kau tidak pernah menyesali akan panggilan dan pilihan-Mu kepada setiap orang membuka
tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari kenyamanan sendiri, tapi hidup untuk orang lain. Mari berdoa, haleluya. Kami doakan Tuhan supaya orang-orang percaya kepada Kristus menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Menarik jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mau berdoa untuk saudara semua yang setia berdoa. Di doa pagi hari ini kami akan mengerahkan tangan kami kepada saudara. Mari saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan kita. Bapak kami berdoa untuk semua berdoa yang setia berdoa di doa pagi bersama dengan Ibu Esther pada saat ini program ini. Dari sidangmu, dari Sion, kami memerintahkan berkat Allah. Terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Sion. Terimalah berkat dari sorga. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang belum dapat pekerjaan terimalah pekerjaan dalam nama Yesus. Yang berusaha, usahanya berkat pada Tuhan. Berkat Tuhan sempurna, kuasa Tuhan luar biasa bagi kami. Terima kasih. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku. Segala puji syukur bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku. Segenap hidupku bagimu. Segenap hidupku bagimu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah itu menyertai kita semua. Kasih sayang Allah Bapa ada pada kita, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Yesus Kristus datang menjemput kita umat pilihannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara kekasih. Haleluya. Selamat menikmati liburannya, tetapi tetap prokes. Jangan lupa prokes saudaraku untuk tetap kita berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati.